Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati wa ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah fi hadhihi al-lailah nashkurullaha jalla fi 'ula. Kita kembali di malam hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak terhingga, di antaranya adalah nikmat menuntut ilmu. Atas karunia yang begitu besar, bagaimana Allah mengkaruniakan kita ilmu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk mengangkat kebodohan pada diri kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, dalam memahami bahasa kedua rujukan dan menjadi kedua patokan dalam memahami aturan-aturan di kehidupan hari ini dan yang akan datang di negeri akhirat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang lalu qaddarallah wa masyafa'al, dengan kondisi yang demikian tidak memungkinkan untuk kita menggunakan waktu kita untuk mempelajari lughah al-Arabiyah. Maka insyaallah di pertemuan keempat, al-usbu' ar-rabi', di pekan yang keempat, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita bagaimana ilmu yang sudah kita pelajari. Cukup banyak, dari pelajaran kelima, dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang kelima. Dari membahas mubtada khabar, mohon diingat-ingat kembali ya ikhwan, dengan kondisi yang demikian antum sekalian mungkin banyak kesibukan, dan itu dimaklumi karena tugas seorang suami adalah mencari ma'isyah, ya, mencari nafkah, dan itu menjadi kewajiban. Di antara kewajiban yang paling besar adalah nafkah kepada istri dan anak. Akan tetapi jika ada keluangan waktu dan mengkondisikan jadwal waktu antum untuk bisa menyempatkan waktu antum di malam Sabtu, ya, pukul 20.00 sampai dengan selesai, ya, maka ini jauh lebih utama dan menjadi lebih baik. Mengapa demikian? Karena mungkin dari hari ke hari, dari hari Senin bekerja sampai hari Jumat, ya, lalu di hari Sabtu dan Ahad mungkin di waktu istirahat, ya, maka sempatkanlah menuntut ilmu, apalagi dipermudah dengan menggunakan via Zoom jarak jauh, memudahkan kita untuk memahami ilmu yang bermanfaat melalui media sosial.
sehingga kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Langsung saja, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk pada pertemuan yang lalu di dalam suratul Nas. Sekarang kita masuk kepada suratul Falaq, ya. Sebagaimana yang antum ketahui, suratul Falaqi, ya, adalah bagian dari susunan apa ya ikhwan? Ada yang tahu? Ya, suratul Falaqi yang ana bulatkan ya. Nah, ini ada judulnya, namanya suratul Falaqi. Dia mengikuti susunan apa ya ikhwan? Ada surah tanpa alif lam, al-falaki, berharokatkan kasrah dan menggunakan alif lam. Ada yang tahu? Naam, sini ada Pak Iqbal, alhamdulillah. Pak Pandu, Pak Rafiq, Pak Rian, ahlan wa sahlan. Mudof ilah itu bukan Ustaz? Naam, sahih, Masya Allah. Syukran jazilan. Eh, Wa barakallahu fikum pada Pak Iqbal. Ya, maka jawabannya adalah mudhaf wa mudhafun ilaihi. Ya, surah adalah mudhaf, al-falaki mudhafun ilaih. Makanya kalau kita mengartikan jadinya apa? Surat tentang atau suratnya milik al-falak atau pembahasannya tentang al-falak. Apa artinya al-falak? Kalau antum lihat di Mushaf Departemen Agama, apa artinya? waktu subuh Ustaz. Waktu subuh, ya. Waktu waktu subuh. Kalau di Departemen Agama, ya. Kalau kita bahas secara bahasa, ya, apa artinya falak? Diambil dari kata falako, ya, diambil dari kata falako, ya. Artinya adalah membelah atau kita menyebutnya perpindahan, ya. Perpindahan dari matahari yang tidak ada, artinya gelap, ya, kepada matahari yang bersinar di waktu pagi, ya. Nah, ini yang disebut dengan falaq, ya. Jadi eh, bukan falak itu hantu gitu ya, yang sering kita lihat gitu ya. Nah, jadi falak itu waktu subuh, waktu fajar, waktu menyingsing atau merubah, ya, apa, berpindahnya dari gelap gulita menjadi terang benderang. Nah, itu disebut dengan falak, ya. Makanya ini yang harus diperhatikan. Ya, fahimtuna insyaallah, fahimtum insyaallah, Fahimna insyaallah Ustaz. fahimna insyaallah. Baik, kita akan lanjutkan. Ya, dimulai dari basmalah seperti biasa, lalu dimulai dari kata kul, ya. Sama seperti pada surat An-Nas, ya. Nah, kata kul itu belum kita pelajari, tapi dia bagian dari fiil amr. Fiil amr itu artinya adalah kata kerja. Kalau antum buat kata kerja, ya, perintah, itu disebut dengan fiil amr. Seperti pergilah, masuklah, katakanlah. Nah, kul itu artinya katakanlah, ya. Beberapa kata kerja ada di dalam surah Al-Falaq, tapi tidak kita bahas secara detail karena nanti ada pembahasannya tentang yang namanya fiil. Ya. Katakanlah a'udzu birabbil falaq. Sama dengan surah An-Nas, a'udzu, jadi tidak perlu dijelaskan secara detail.
Aku berlindung, sedang berlindung, dan akan berlindung. Bi Rabbil Falak. Dengan Rabb yang menciptakan, yang menjaga, yang memelihara. Atau diartikan dalam secara umumnya Tuhan yang memelihara. Ya, Al-Falak. Ya, yang menguasai waktu subuh, yang menciptakan waktu subuh, yang membuat waktu subuh, ya, waktu fajar di dalam bahasa kita, waktu fajar. Nah, sebelum kita masuk ke dalam arti lebih detail, bukan tafsir ya, ada arti ya, arti lebih detail, maka kita lihat kaidahnya di dalam eh, kalimat atau ayat ini. Kul katakanlah, a'udzu aku berlindung bi. Nah, bi itu bagian dari huruf apa ya ikhwan? Huruf Jar. huruf Huruf jar. jar. Ya, berarti kita sudah belajar huruf jar ada berapa? Ada 5 ya? Apa saja? Masih ingat? Fi. Fi, boleh. Apalagi? Min. Min, baru 2. Apalagi? Ala. Ala, Masya Allah, baru 3. 2 lagi. Ke. Apa ke? Ila. Ila, sahih. Satu lagi, bi. Bi. Nah, bi itu artinya dengan, ya. Nah, ke bisa juga. Di juga bisa, tapi tergantung susunannya. Bi pada asalnya artinya dengan. Ya, jadi katakanlah aku berlindung dengan ya Rob atau dengan Tuhan yang memiliki waktu subuh. Ada apa dengan waktu subuh ya ikhwan? Ya. Di satu sisi Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik ya Allah berkahilah li ummati untuk umatku fi bukur. Bukur dari kata bakir, bakara, ya, waktu awal fi bukuriha. Di waktu awal ya, dia itu di waktu subuh ya. Di satu sisi demikian. Tapi di sisi lain nah ada di ayat yang kedua. Nah, ya. Bi artinya dengan Rabbi al-falaki, bagian dari susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Sama dengan Rabbin nas. Seperti itu susunannya sama. Ya, fahim tuh insyaallah. Fahimna. Fahimna Insyaallah. Fahimna insyaallah. Tayyib. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ya, langsung ditanyakan tanpa menunggu ya. Tanya Ayah, Ustadz. ya silakan. Tadi kan kalau bukur udah jelas asal usulnya. Kalau falak kok jadi waktu subuh asal usulnya dari mana, Ustadz? Tadi falaka artinya berpindah ya, berpindah atau berubah atau menyingsing ya. Apa bahasa kitanya ya? Bahasa yang enaknya apa ya? Perubahan dari waktu pagi dari waktu dari tempat yang gelap gulita menuju ke tempat yang terang benderang. Apa namanya bahasa Indonesianya? Anak kurang paham kalau bahasa Indonesianya. Ya, berubah gitu ya. Susah juga ya kalau Ya, di subuh bener Ustaz kalau berpindah waktu gitu. Transisi. berpindah. Oh, transisi ya. Ya, transisi. Ya, betul betul. Transisi bukan bahasa Indonesia tapi ya berpindah gitu ya. Berubah gitu ya. Ya, dari waktu eh, malam ya gelap gulita menuju matahari terbit. Nah, itu namanya waktu subuh ya. Sholatul fajar ya atau sholat fajar atau kita sebutnya sholat subuh. Fajar juga sama. Fajar kan waktu matahari terbit. Seperti itu. Ya, paham tuh insyaallah.
Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik. Berikutnya, ini menarik ya, poin yang kedua, ayat yang kedua. Ya Allah berfirman, min syarri ma khalaq. Ya, min syarri ma khalaq. Sedikit membahas tajwid, ada ikhfa, ya, ada qalqalah di akhir karena diwakafkan. Ya, min syarri ma khalaq. Artinya apa ya ikhwan kalau di terjemahan Departemen Agama? Dari kejahatan makhluknya. Mm-mm. Kalau di terjemahan ada tambahan lagi tuh dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Begitu ya. Atau Pak siapa nih? Jawabnya agak beda terjemahannya. Mushafnya Departemen Agama atau dari mana? Pak siapa tadi? Pak ya atau Pak Fajar? Bukan Ustaz, bukan. Oh, bukan. Ya. 6. Ya. Kita lanjutkan. Jadi ya, pada ayat ini min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Ya, secara bahasa terjemahan. Ya. Sekarang secara bahasa Arab, min artinya dari, syarri adalah kejahatan, betul. Keburukan, kejelekan. Nah, mungkin sudah tepat katanya kejahatan karena dia sifatnya lebih buruk dan lebih jelek dari kejahatan. Syarrun artinya adalah sebuah kejahatan. Ya, sesuatu yang dilanggar dalam syariat. Ya. Ma khalaqa, apa-apa ya yang ia ciptakan. Ya, artinya dari kejahatan makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Pertanyaannya, Allah menciptakan apa sampai ada makhluk yang berbuat jahat di waktu subuh? Allah menciptakan apa? Kejahatan apa? Makhluk apa? Ya ikhwan. Iblis, Ustaz. Setan. Setan. Setan, iblis, gitu ya. Kalau setan sifat ya. Setan itu sifat. Kalau iblis itu adalah makhluk, betul. Ya, makhluk Allah yang paling jahat. Yang paling jahat. Tapi kejahatan itu bukan cuma kepada iblis, tapi bala tentaranya. Apa bala tentaranya iblis, ya ikhwan? Jin, Ustaz. Naam, ya. Jin kan ada dalam ayat yang 6, ayat ke-6 dalam surah An-Nas, karena minal Ya, jin jin manusia dan jin. betul. Golongan jin dan manusia. Betul. Sahih. Ada golongan jin, bala tentaranya, ada golongan manusia. Makanya nanti kita lihat di ayat yang keempat nih, di dalam surah Al-Falaq nanti kelihatan jelas ya kerjasama antara manusia dan jin ya dari berupa kejahatan-kejahatan itu ya. Dan nanti ada hikmah di balik itu kenapa di waktu subuh ya. Nah, selanjutnya ya kalau kita lihat secara bahasa kaidah, min adalah huruf jar syarri, dia menjadi apa? Menjadi kasrah ya karena ada min. Tapi kasrahnya dia tidak kasratain ya. Di sini ikhwan sekalian mungkin kita tahu yang namanya mudhof wa mudhofun ilaih. Tapi dengan varian berbeda. Kalau tadi kan Robbil Falaki jelas ya variannya. Basicnya jelas Rabbil Falak. Ya, Rabb adalah mudhaf, al-falaki mudhafun ilaih. Nah, ini dengan varian yang berbeda, derajatnya atau jenisnya berbeda. Syarri adalah mudhaf, ma khalaqa adalah mudhafun ilaih. Keburukannya yang Allah ciptakan yaitu makhluk-makhluknya. Ya, fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik. Berikutnya rakam salasah. Ya, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pada ayat yang ketiga.
Ya, mungkin bisa dibaca sama-sama ya ikhwan. Wahid, itsnan, tsalasa. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Masya Allah. Sahih. Sautun jamil. Bagus ya suaranya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya. Kita bahas secara kaidahnya dulu ya. Wa min. Ya. Ada min. Lagi-lagi huruf apa? Jar, Huruf huruf jar. jar. Ya. Dan setelahnya ada syarri. Dan dia tidak bertanwin, berarti dia mudhaf. Ya, variannya berbeda lagi nih di sini. Ya, yang kita pelajari kan baru Rabbil Falaki, Suratul Falaki begitu ya. Nah, di sini variannya atau jenisnya tingkatannya sudah tinggi. Syarri adalah mudhaf, ghasiqin adalah mudhafun ilaihi. Ya. Idza artinya apabila, ya. Waqab. Waqab ini artinya bukan arti ya, tapi secara bahasa, ya, waqab ini adalah fiil, ya. Apa? Kata kerja, ya. Kalau kita bicara kata kerja sudah sampai di situ aja. Tidak nanti detailnya kata kerja yang telah terjadi, sedang terjadi, kata perintah, larangan, ya. Itu nanti ada pembahasannya. Baik, ini secara kaidah. Sekarang secara terjemahan Departemen Agama, apa artinya ya ikhwan? Ayat ketiga. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dari kejahatan Dan malam dari apabila, kejahatan malam apabila gelap gulita. iya, gelap gulita. Sahih, syukran jazilan, ya. Sekarang kita terjemahkan wa dan min dari syarri kejahatan. Kejahatannya siapa? Ghasiqin. Ghasiq, ya. Artinya adalah kejahatan yang ada di waktu malam. Ya, kejahatan yang ada di waktu, ya. Kita bicara waktu, ya. Waktu apa? Waktu malam. Tapi kalau di dalam bahasa Arab gosik itu artinya waktu senja. Nah, apa artinya senja? Ini orang Indonesia kan ya di sini semuanya. Dimulai dari waktu senja. Menjelang malam berarti Ustaz. Menjelang maghrib, menjelang ya. maghrib. Ya, ini khilaf di kalangan para, ya, ikhwan nih. Ada yang waktu menjelang maghrib, ada yang menjelang malam. Yang sahih yang mana? Ya. Maka yang sahih dalam hal ini adalah menjelang gelap. Ya. Menjelang malam bisa juga, tapi kadang orang bilang, ya ini waktu belum malam, masih sore. Sholat Isya misalkan gitu ya. Ya, kita kumpul ba'da Isya ya. Wah, ini masih sore, ya. Ada yang bilang demikian. Ya. Jadi di waktu gelap, ketika matahari tenggelam, ya, karena terkadang di waktu maghrib matahari, ya, cahayanya masih ada. Masih ada. Iya. Maka biasanya di waktu Isya matahari terbenam, benar-benar hilang dan benar-benar langit gelap. Nah, itu disebut dengan gosik, ya, waktu gelap, waktu senja. Dari kejahatan di waktu senja atau di waktu gelap gulita, di waktu malam, lalu dipertegas lagi, idza, apabila, ya, waqaba, artinya adalah gelap gulita, ya, diperjelas lagi dengan kata waqaba, ya, artinya gelap gulita.
Baru tinggal Depok, belum tinggal Bandung itu. Nah, Ustadz, maaf Ustadz. Kalau idza berarti bukan huruf jar ya Ustadz ya? bukan. Ya, idza bukan huruf jar. Dia huruf ma'ani namanya. Huruf yang memiliki makna. Idza artinya apabila. Biasanya setelah idza dia ketemu atau menempel dengan kata kerja. Nah, nanti antum akan belajar juga huruf yang bertemu dengan kata kerja, huruf yang bertemu dengan isim, ya, apa saja. Nanti ada pembahasannya. Ya. Jadi Baik kata Ustadz. waqab, na'am, ya. Waqab itu artinya gelap. Gelap gulita. Kalau gelap gulita apa? Benar-benar pekat ya malamnya. Ya, benar-benar pekat malamnya. Mungkin kalau tidak ada bintang dan bulan, yang itulah yang namanya malam, yang benar-benar gelap gulita. Ya. Nah, kejahatannya itu apa? Nanti di ayat yang keempat. Kita lihat di ayat keempat, silakan dibaca sama-sama ya ikhwan. Wahid, isnan, salat. Wa min Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Masya Allah, sahih. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, ini dia perjelas dengan sejelas-jelasnya. Kita bahas kaidahnya dulu biar penasaran nih. Wa dan min adalah huruf apa? Huruf jar. jar. Ya. Syarri adalah mudhaf. Berarti an-naffatsati adalah apa? Mudhof ilaih. Mudhafun ilaih. Ya. Udah wilayahnya sampai fil up kata satu berarti ya? Enggak, mudhaf ilaihnya sampai an-naffatsati. Oh gitu ya. Iya. Ya. Ini kaidah basicnya. Syarri adalah mudhaf. An-naffatsati itu kan ada alif lamnya ya. Itu sudah mencukupi itu ada alif lamnya satu kata saja jadinya. Ya. Ya. Fi adalah huruf jar. Al-uqadi makanya dia menjadi asrah. Ya. Nah, kita lihat sekarang secara terjemahan Departemen Agama. Coba dibaca artinya. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul, tali buhul-buhulnya, buhul-buhul talinya. Iya. Jadi ya, yang betul bagaimana? Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada Buhul-buhul talinya. Pada buhul. Ada kurungnya sih Ustadz. Ya, ada kurung Oh talinya. iya, ada kurungnya ya. Iya. Ya, talinya dalam kurung. Ya. Nah, kenapa di sini ada dalam kurung? Biasanya terjemahan ada dalam kurung kan? Kalau dalam kurung itu menunjukkan bahwa tidak ada kaitannya dari kosakata. Secara kosakata tidak ada kaitannya, tapi secara makna berkaitan. Nah, hanya kita lihat di sini secara bahasa, terjemahan bahasa Arab. Wa dan min dari syarri adalah kejahatan. Nah, kejahatannya siapa? Si an-naffatsat. An-naffatsat itu dari kata nafasa. Nafasa yanfusu. Artinya meniup, menghembus. Siapa yang meniup? Fat. Ada namanya jamak muannas salim. Nanti ikhwan sekalian belajar. Artinya adalah para penyihir perempuan. Para penyihir atau perempuan-perempuan penyihir sesuai nih. Ya. Apa itu penyihir? Pertanyaan itu. Untuk antum yang orang Indonesia kan semuanya jadi tahu. Harusnya tahu ya. Penyihir itu apa? Ya ikhwan. Ngangupil tapi ngangupil. Ya. Apa artinya penyihir ya ikhwan?
apa ya, Tukang sihir. yang bisa membuat hal-hal kekuatan ajaib Oh, bisa mengeluarkan berbuat kekuatan iya, apa? Diulangi? eh, perbuatan ajaib yang dilakukan oleh seseorang dengan mantra jampi-jampi yang digunakan untuk tujuan tertentu, Naam. ya tujuan jahat. Ya. Masya Allah. Ya, kurang lebihnya ya. Kurang lebihnya demikian. Ya, artinya adalah penyihir ini adalah ya salah satu kalau kita bicara secara agama, penyihir ini adalah setan dari golongan manusia. Ya, yang bekerja sama dengan para jin yang bisa mempengaruhi, yang bisa memberikan manfaat dan juga bisa memberikan mudarat. Ya, kalau bahasa tadi yang disampaikan antum, ya ada ajaib gitu ya, ilmu-ilmu yang ajaib ya, yang bisa mempengaruhi, mendoktrin, ya, bahkan bisa memberikan manfaat ataupun mudarat, menolak bala dan lain sebagainya. Nah, kalau bahasa orang awamnya apa penyihir itu? Dukun, ya, dukun bahasa orang awamnya. Ya. Jadi an-nafatsat itu bukan cuma sekedar penyihir, tapi perempuan-perempuan yang meniupkan. Nah, pertanyaannya, kenapa harus perempuan ya, ikhwan? Kok nggak laki-laki? Kan penyihir juga ada laki-laki. Kenapa harus perempuan? Kita berlogika nih, ya. Sebelum kita lanjutkan. Pertanyaannya kenapa harus perempuan? Ini berpengaruh dengan apa sejarahnya nggak sih Ustadz? Maksudnya kisah dari ayat ini Ustadz? Oh, asbabun nuzul maksudnya. Asbabun nuzulnya iya. Ya, kalau Atau asbabun nuzul, insya Allah tidak ada kaitannya karena nanti di asbabun nuzul itu masuknya ke tafsir. Jadi kita nggak tidak ke ranah itu. Ya, kalau seumpama sebabnya karena asbabun nuzul, ya kita nggak ke arah situ. Ya mungkin iya, ya. Tapi kita tidak ke arah situ. Maksud dan hikmahnya itu kenapa harus perempuan penyihir itu? Kenapa nggak laki-laki penyihir? Kan dukun sekarang laki-laki. Ya, kenapa ya, Ikhwan? Ada yang bisa jawab? Jawabannya karena yang bisa mempengaruhi, ya, yang gampang dan mudah terpengaruh dari yang namanya godaan syaitan adalah ya makhluk yang namanya nisful akli, ya, setengah akalnya. Siapa yang setengah akalnya? wanita, perempuan. Perempuan. Ya, sesuatu yang dapat terpengaruh dari golongan ya jin dan dari godaan-godaan keburukan adalah dari golongan manusia yang akalnya setengah. Ya, pada dari itulah ya hendaknya kita sering meruqyah diri kita dan meruqyah ya para istri antum sekalian gitu ya. Nah, agar terhindar dari yang namanya terpengaruh ya, terpengaruh ya dari buhul-buhul yang dibuat oleh jin ataupun dari bala tentaranya iblis dari golongan manusia. Fil uqad ya, fi ya, artinya di dalam ya. Al uqad. Uqad itu mungkin pernah dengar ya kata akad ya. Nah, akad nikah. Nah, akdun nikah apa artinya? Uqad. Ikatan pernikahan Ustadz. Ikatan pernikahan. Ya. Kalau akdun namanya akdun nikah ya, akad nikah, ikatan pernikahan.
terikat, terkekang. Nah, uqad di sini karena syarr adalah keburukan, maka buhul-buhul ini ya terikat dan terkekang. Ya, sang penyihir yang meniupkan buhul-buhul tersebut dan buhul-buhul tersebut terikat antara korbannya dengan yang namanya ya syarr, kejahatan. Makanya tidak heran ya jampi-jampi, mantra dan lain sebagainya yang bisa kalau bahasa orang awamnya ya, menyantet gitu ya. Nah, orang yang kita tuju ya yang menjadi korban itu di waktu kapan? Waktu subuh. Ya, kalau antum mungkin ya di desa-desa itu ada istilah sirep ya. Apa sirep ya, Ikhwan? Nggak ada yang tahu. Ini orang kota semua ya. Rep-repan kali ya, rep-repan. Ah, modelannya seperti itu ya. Ya, ya itu guna-guna, bagian dari guna-guna. Nah, dan sunnahnya ketika di waktu yang seperti itu, ya, dari sepertiga malam sampai menjelang subuh itu diperbanyak untuk apa? Ibadah. Karena di satu sisi menjadi waktu yang mustajab untuk beribadah, dan di satu sisi itu adalah waktu untuk ya bekerja sama dengan golongan-golongan yang dikatakan kejahatan, ya seperti itu. Bisa dipahami Pak Fajar dan ikhwan sekalian? Maling-maling juga jam segitu tuh, jam 2, jam 3, 4. Betul ya, maling itu ya. Sahih ya, apalagi lagi musim nih Ramadan, menjelang Ramadan ini lagi musim maling ya. Di tempat kami juga kemarin kemalingan ya di sekolah ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu dari golongan apa? Dari golongan manusia tuh, setan dari golongan manusia maling-maling itu. Dan itu di waktu apa? Di waktu jam 12 sampai menjelang subuh ya. Perjanjian-perjanjian, pembuatan buhul melalui media ya, anggota tubuh ya, helaian rambut atau dari pakaian yang korban itu digunakan untuk membuat akdun atau al-uqad ya, buhul ya. Jadi terikat seperti itu. Tanya Ya. Ustaz, Nah, tadi kan yang disampaikan korbannya itu banyak wanita karena setengah akal, Ustaz. Tapi kan kalau di sini an-nafasati kan pelaku, Ustaz, bukan korban dia. Kenapa dia wanita-wanita juga? iya. Kenapa pelakunya wanita? Karena awalnya menjadi korban. Ya. Karena para wanita itu nisful akal. Ya, akalnya sedikit, setengah, akhirnya dia bekerja sama. Ya, lebih mudah tergoda, lebih mudah terpengaruh. Ya, dan itu kalau kita lihat dari asbabun nuzulnya itu sudah ada dari zaman Nabi Sulaiman. Dari malaikat Harut dan Marut. Ternyata malaikat Harut dan Marut itu menguji orang-orang yang beriman di zaman Bani Israel, dan ternyata yang banyak tergoda mendapatkan mantra-mantra dan mendapatkan ya buhul-buhul itu adalah para wanita. Ya. Dan nah ini yang harus diperhatikan. Awalnya korban, sekarang jadi tersangka. Ya. Bisa dipahami Pak Fajar ya? Insya Allah. Insya Allah. Tapi bukan berarti semua penyihir itu wanita ya. Kebanyakan. Laki-laki pun banyak. Ya, ada juga. Gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan disalahpahami, oh penyihir itu harus wanita. Tidak. Ya. Tidak demikian. Ya. Fahimtum insya Allah? Nah, insya Allah. Insya Allah. Terakhir. Ayat terakhir. Silakan dibaca sama-sama. Wahid isnan salasa.
Wa min ومن شر syarri hasidin idza hasad. Iya, Masya Allah. Ya, berat ya ayat ini. Terkadang kita merasakan dan kita termasuk orang yang seperti itu terkadang. Ya, nah, kita lihat di sini. Ya, dari faidahnya dulu. Ya, tidak ini ya, apa namanya? Biar penasaran di akhir. Ya, faidahnya. Wa dan min. Min itu bagian dari apa ya ikhwan? Huruf jar. Hah? Huruf 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 jar. jar, sahih. Ya. Lalu setelah itu ada syarri, hasidin. Nah, berarti syarri hasidin. Itu bagian dari susunan apa? Mudhaf wa mudhafun ilaih. Sahih, Masya Allah. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Tapi dengan kaidah berbeda. Nih ya. Mudhaf wa mudhafun ilaih, kaidahnya memang macam-macam. Ada banyak, tapi kebetulan kita menggunakan basic yang pertama ya, seperti Rabbil Falak. Ya, mudhafun ilaihnya beralif lam. Tapi kalau ini tidak. Wa min syarri hasidin. Syarri adalah mudhaf, hasidin mudhafun ilaih tanpa alif lam. Ya. Ada varian yang berbeda, jenisnya berbeda. Ya, seperti itu. Idza, apabila, ya. Huruf yang bertemu dan wajib bertemu dengan fiil. Makanya setelah idza pasti apa? Kata Kata kerja. kata kerja. Hasada artinya kata kerja di situ. Hasada itu kata kerja. Ya, kita sudah tahu nih secara kaidah bahasa Arab. Ya. Setelah itu kita lihat terjemahan dulu. Silakan dibaca terjemahannya ya, ikhwan. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Ah, ya. Tadi dijelaskan kalau di terjemahan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Oh, berarti ada dong orang yang dengki tapi dia tidak niat dengki. Karena kan di sini tulisannya kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Kalau apabila dia tidak dengki, bagaimana? Ya, kita nanti akan bahas. Kita lihat terjemahan bahasa Arabnya dulu. Wah, dan min dari syarri adalah kejahatan. Kejahatannya siapa? Hasidin. Ya, hasid artinya adalah orangnya, pelakunya yang dengki. Apa itu dengki? Banyak orang tahu, oh nggak boleh hasad, nggak boleh iri, ya. Dengki, apa dengki itu? Ya, ikhwan. Menginginkan kebaikan seorang tuh hilang darinya, Ustaz. Masya Allah, ya subhanallah. Menginginkan kebaikan seseorang itu hilang. Ya. Kalau menginginkan keburukan seseorang hilang bukan dengki ya. Namanya kebaikan mungkin ya. Nah, ya, sahih. Al-hasad ya artinya adalah tamanna zawalan ni'mah an sahibiha. Hasad itu adalah menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Orang lain dapat nikmat, dapat uang, misalkan 1 juta, maka kita berharap itu uangnya hilang. Nah, itu namanya hasad. Ya, rumput tetangga selalu lebih hijau. Ketika kita melihat ada yang lebih hijau, kita ingin mematikan rumput tersebut. Ya, nah itu namanya hasad. Ya, dan hasad ini hasid, orang yang hasad apabila dia hasad. Ada gak orang yang hasad tapi dia tidak niat hasad? Pertanyaannya itu. Ada nggak? Ada. Seperti apa? Jadi sekali terpintas saja, nggak sampai Hmm. nggak sampai dipertahankan sehingga jadi Hmm. stempel hasidin tadi. Ya, ya.
Ternyata ya ikhwan, ya syukran atas jawabannya. Yang namanya hasad itu adalah sifat makhluk yang namanya jin dan manusia. Ya, artinya apa di sini? Tidak ada manusia yang tidak hasad. Ya, semua manusia itu pasti punya sifat hasad. Pasti itu. Ya, karena ada orang yang hasad, dengki, tapi dia tidak niat untuk melakukan kedengkian itu. Akhirnya apa? Dia biarkan, dia tinggalkan dengkinya dia itu dengan diam. Cukup diam. Tidak berusaha untuk melakukan step berikutnya sampai nikmat yang lain atau nikmat orang lain itu diangkat, dihilangkan. Kayak para ulama menjelaskan hasadnya orang beriman itu apa? Dengan dia. Ya. Ternyata orang beriman juga punya hasad. Ya. Orang beriman juga punya hasad. Ya. Dan itulah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Yang namanya hasad itu apa? Al-bughdu wal karahatu. Ya, rasa benci, rasa nggak suka. Lima yarahu min husni halil mahsud. Ya, terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasad. Para ulama itu juga punya hasad pasti. Tapi hasadnya mereka dengan diam, dengan tidak, dengan menutupi rapat-rapat, tidak mengungkapkan dengan lisan maupun perbuatan. Nah, ini yang dimaksud dari yang namanya orang yang memiliki hasad tapi dia tidak mengeluarkan rasa hasadnya. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Jadi mungkin dari ini Ustaz ya, hasidin itu istilahnya kan melepaskan ya tadi artinya tadi. Kalau tadi kan sepintas kalau hasidin itu diikutin ya rasa hasadnya diikutin akhirnya mengikuti juga dengan tindakan berlanjut terus. Dengan tindakan. Mirip-mirip itu nggak Ustaz kalau yang di surat Al-Baqarah itu kan ya ujibud da'wati idadaan kan orang-orang berdoa ketika berdoa itu mungkin ke situ juga kali ya kalau yang dimaksud da'an itu berarti doanya ya berarti berlanjut harus terus menerus kali Ustaz ya mungkin semirip ini kali ini padahal. Ya betul, ujibud da'wati idadaan ya. Artinya adalah bagaimana seseorang berdoa ya pada Allah Subhanahu wa taala dengan bukan hanya sekedar doa tapi dengan tindakan yang lainnya, usaha, ikhtiar dan lain sebagainya. Ya. Berdoa tanpa ada tindakan ikhtiar, maka ya ini bukan bagian dari sifat seorang mukmin. Ya. Nah, ini dia yang harus diperhatikan ya ikhwan sekalian. Kata hasid adalah orang yang hasad. Siapa sih yang orang yang hasad? Semua orang pernah hasad. Hatta dia adalah seorang nabi. Kecuali Nabi SAW ya, yang maksum. Ya. Nabi Yunus itu hasad. Iri. Ya. Kepada nabi yang lain. Ya. Sehingga apa? Sehingga Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Karena kaumnya ini keras kepala. Sedangkan nabi yang lain ya ada yang nurut ya kepada kaumnya kepada nabinya. Ya akhirnya apa? Akhirnya hasadnya beliau dengan diam. Ya. Lalu meninggalkan ya kaumnya sehingga Allah uji, berikan cobaan dan menjadi pelajaran bagi kita orang-orang akhir zaman. Ya. Banyak sekali sifat hasad itu pada diri seorang mukmin. Para ulama pun juga pernah hasad, tapi hasadnya mereka dengan diam. Ya. Dan ada satu lagi namanya bukan hasad, namanya ghibthah.
Ghibthah ini mirip dengan hasad. Bedanya apa? Bedanya ghibthah ini ketika ada orang yang melakukan suatu kebaikan dalam bentuk ya akhirat, ya artinya kebaikan akhirat, maka orang tersebut iri dan tindakannya dia harus lebih baik untuk melakukan kebaikan yang mungkin ya kebaikan tersebut dia sebelumnya tidak melakukan. Ya, artinya itu disebut dengan ghibthah yang dibolehkan dan dianjurkan di dalam Islam. Ketika seseorang ada yang rajin ibadah, lalu kita lihat, wah dia rajin ibadahnya, saya juga harus lebih rajin ibadahnya. Itu tindakannya maka disebut dengan ghibthah. Tapi apabila dia ingin menghilangkan nikmat ya dalam bentuk dunia maupun akhirat, nah tetap dikatakan hasad. Orang itu rajin ibadahnya, besoknya sakit, oh syukurin sakit dan lain sebagainya, gitu ya. Iri, ya. Ketika diangkat, ya nikmatnya dia senang, maka ini juga dikatakan hasad. Ya. Fahimtum insyaallah. Oh ya, Ustadz, maaf mau bertanya, Ustadz. Kan di hadis ada Ustadz ya yang tidak boleh iri kecuali dua hal gitu ya. Iya. Orang yang benar makan hartanya siang dan malam dan orang yang baca Al-Qur'an gitu. Nah, itu iri yang seperti apa itu Ustadz? Dan kenapa dibatasi dua hal itu yang boleh? Maksudnya berarti kan iri yang lain nggak boleh, berarti iri yang ini boleh. Nah, ini apakah ini hasad atau iri yang ghibthah ini atau bagaimana Ustadz? Maaf Ustadz. Ya, baik. Terima kasih ya. Redaksi hadisnya adalah la hasada illa ala itnatain. Tidak boleh hasad kecuali pada dua perkara. Rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana nahar. Ya, seseorang yang dianugerahi harta lalu ia gunakan untuk berinfak pada malam dan siang. Ya. Wa rajulun atahullahu al-Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dan seseorang yang dianugerahi Al-Qur'an, dia baca Al-Qur'an, rajin, bagus bacaannya, lantas ia berdiri dengan membacanya di waktu malam dan siang. Artinya yang disebut dengan hasad di dua tempat ini adalah ghibthah ya. Disebut dengan apa? Ghibthah ya. Karena sifatnya adalah akhirat. Dia iri, ada orang yang hartanya banyak diinfakkan di jalan Allah kan, di malam hari, di siang hari. Nah, maka impact-nya itu adalah dia harus lebih semangat untuk beramal soleh. Ya. Orang yang rajin baca Al-Quran adalah urusan akhirat. Ketika dia melihat ada orang rajin baca Quran dan lalu dia iri, saya juga harus bisa baca Al-Quran, maka itu disebut dengan ghibthah. Ya. Fahimtum insyaallah. Fahimna insyaallah Ustaz. Terima kasih jazakallah khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Nah, silakan tadi yang satu lagi bertanya. Siapa tadi yang mau bertanya? Ada lagi? Hal min su'alin? Ya, sepertinya nggak ada ya. Ya, baik. Jika tidak ada pertanyaan, maka ini yang terakhir ya, di ayat yang kelima. Menunjukkan bahwa ada buhul-buhul orang-orang yang hasad dan iri. Ya, itu dilakukan di waktu menjelang subuh. Ya, di waktu ritualnya itu biasa dilakukan di waktu menjelang subuh. Orang nggak suka, orang iseng gitu ya. Ya, saudaranya biasanya disantet dan lain sebagainya itu di waktu subuh. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan dan bacaan surah Al-Falaq ini ya diberikan keutamaan ya termasuk bagian dari muawwidzat ya bacaan-bacaan untuk perlindungan. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya kejahatan-kejahatan, terutama kejahatan di waktu subuh. Hal min soal ada yang ditanyakan sebelum diakhiri dan insya Allah untuk pekan keempat tidak ada tugas.
Ya, silakan yang ingin bertanya sebelum kita akhiri. Maafi soal, insyaallah. Maafi soal. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Syukran jazilan wa barakallahu fiikum kepada ikhwan sekalian yang telah hadir di pertemuan malam hari ini, menyempatkan waktunya untuk berjuang bersama-sama di pertemuan yang mungkin cukup singkat, hanya 1 jam, tapi insya Allah bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat ya untuk kehidupan kita di dunia maupun nanti kehidupan kita di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua dalam menuntut ilmu lughah al-Arabiyyah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan, dan sedikit informasi sebelum kita akhiri. Insya Allah di bulan Maret, di bulan Ramadan, ya akan diadakan program kita akan dialihkan kepada pembahasan, tetap dengan pembahasan bahasa Arab, hanya saja pembahasan bahasa Arab itu diimplementasikan kepada kitab yang berkaitan dengan fikih puasa, atau kita ambil kitabnya namanya Sifat Saum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu sifat saum, bagaimana Nabi berpuasa di bulan Ramadan, fi Ramadan. Ya, insya Allah kita akan gunakan media Zoom ini. Di waktunya akan berubah karena mungkin uh, antum punya kesibukan, dan Ana yakin di Ramadan ini banyak kesibukannya. Ya, bagi antum yang tidak bisa hadir tidak mengapa, ya, karena waktu eh, kajian kita ini kemungkinan di pagi hari, ya, kemungkinan besar di pagi hari, ya, dan akan digabung seperti itu, ya. Paham tuh, insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah, ya. Nanti bisa mendengarkan yang tidak hadir link YouTube, ya, seperti itu. Baik, ini mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada malam hari ini. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.